Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara, ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof. Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya, bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur, ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah, ya. Paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Silakan Mas Bambang. Apa kabar teman-teman? Masih pada puasa ya? Alhamdulillah sama. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal. Permohonan kami itu mendalilkan 11 dalil. Saksi, bukan saksi, ahli dan saksi, 2 saksi yang tadi hadir, alhamdulillah sudah melunasi dan menggenapi 11 dalil itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskurs dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. 3 orang saksi yang latar belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi ya? Fit Adrison. Fit Adrison menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Dan ini ada studinya. Dan beliau melakukan studi khusus untuk ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya yang mencoba mengganggu argumen dan dasar yang mengkonstruksi itu sebenarnya remeh-temeh. Karena dia tidak bisa mendekonstruksi dan mendelegitimasi argumen yang sangat kuat itu. Dan ini bukan khas Indonesia, karena studi ini sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional. Dan khusus untuk Indonesia itu dimulai dilacaknya menurut Mas Afi, menurut Mas Fit ini itu dari mulai 2005. Jadi pengaruhnya itu. Yang membuat khas hari ini adalah ada calon wakil presiden yang berasal dari anaknya presiden sehingga mempengaruhi betul kebijakan politik ekonominya di situ. Dan ini menurut saya kalau melihat percakapan yang ada dalam ruangan ini, persidangan tadi, itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali. Nah, argumen ini juga diperkuat dengan tadi Mas Heru sudah mengungkapkan ahli pertama kami, Mas Bambang Eka, itu menjelaskan betul. Ada kelalaian yang disengaja. Begitu putusan MK 90 diterbitkan, tidak buru-buru diubah peraturan KPU. Tapi peraturan itu diubah setelah
periode pendaftaran itu selesai gitu ya, Bu ya. Dan itu semuanya artinya post factum. Pelanggaran sudah terjadi baru ada dasar justifikasi. Dan itu sangat melanggar sekali. Yang ketiga yang menurut saya menarik, ada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar dan itu terkonfirmasi semua. Teman-teman mungkin masih ingat, tadi itu dijelaskan oleh yang pertama Mas Bambang Eka, itu ada pertanyaan di KPU Murung. Murung Raya, ketika KPU Provinsi diperintahkan oleh KPU Nasional untuk mengubah persyaratan yang tadinya tidak memenuhi menjadi memenuhi syarat. Dan indikasi seperti ini terkonfirmasi di situ karena tidak dibantah oleh KPU. Dan itu artinya apa? Penyelenggaraan yang tadi ada azas dan prinsip itu terlanggar. Dan sebenarnya kami mempunyai 4 bukti ini yang merupakan hasil dari kajian teman-teman dan advokasi teman-teman civil society. Ada satu lagi yang kami jadikan bukti, itu adalah percakapan dari kepala bagian di KPU yang memerintahkan KPU di NTT untuk melakukan perubahan-perubahan dan menunggu informasi dari salah satu ketua KPU. Begitu juga di Talaut. Di Talaut juga gitu, ada sekretaris provinsi, KPU provinsi, itu melakukan koordinasi dengan sekretaris provinsi kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Itu terjadi, jadi itu terkonfirmasi. Jadi yang ketiga sebenarnya yang tadi ingin dikatakan, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu dilanggar itu terkonfirmasi. Nah yang keempat yang juga sangat menarik, kami menghadirkan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Beliau mengatakan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2022. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan, jika ingin melakukan penunjukan pejabat-pejabat, maka itu harus dilakukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan yang menarik juga sudah diberitahukan kepada Presiden, kalau proses penunjukan pejabat itu dilakukan tidak tersentralisasi atau harusnya terdesentralisasi, tapi yang terjadi tersentralisasi. Dan akhirnya koordinasi antara presiden dan kepala daerah itu terjadi. Dan ada kemudian yang disebut dengan budaya di ASN itu, pejabat-pejabat yang ditunjuknya itu akan ikut dan loyal pada. Dan itu sebabnya ada garis antara presiden, menteri, penjabat daerah, sampai kepala desa, itu garisnya itu jadi satu tuh. Garis komandonya terjadi. Nah dari situ kemudian bagian kelima saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Dan itu menggunakan teori yang tadi dikemukakan oleh Mas Fit. Masyarakat di daerah melalui kepala desa dan macam-macam dikoordinasi juga melalui penjabat-penjabat. Itu juga terbukti. Dan yang terakhir yang belum didiskusikan, ternyata situng itu sebenarnya alat untuk melakukan kontrol terhadap rekap yang manual. Tapi alat ini justru dihancurkan. Jadi sekarang pertanyaannya, rekap supaya tidak terkontrol karena hasil rekap manual supaya tidak terkontrol itu karena si rekapnya dihancurkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.